Selamat pagi Bu Purna, mungkin dari saya ya Bu. Kemarin itu kalau dari hasil yang lanjut dari metodologi penelitian itu, kemarin saya sempat memperbaiki terkait di definisi operasional, kemudian juga memperbaiki pada bagian formulanya, begitu Bu, kalau dari saya. Tidak ada, untuk Ristia tidak ada kesulitan yang berarti dalam memperbaiki definisi operasional dan apa tadi? Maaf, saya agak miss yang belakangan. Bagian formulasi, Bu. Oke. Sejauh ini tidak ada permasalahan? Sementara belum, Bu. Untuk formulasinya saya ada acuan di jurnal gitu, Bu. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih konfirmasinya. Silakan yang lain, Melvina, Dani, Galih, dan Dita. Mungkin dari saya, Bu. Kalau kemarin itu memperbaiki definisi operasional, kemudian sama yang pengujian yang dilakukan di laboratorium itu nanti dipertimbangkan lagi dengan biayanya juga, begitu Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Jadi nanti catatan-catatan itu diadaptasikan dan sekaligus saja dimulai dikerjakan sebelum nanti kita menentukan jadwal-jadwal bimbingannya, begitu ya, Melvina dan Ristia. Oke, Dani, Galih, dan Dita. Kalau dari saya itu kemarin masih memantapkan yang di terakhir itu Bu, yang bab 3 itu seperti apa metode pengujiannya. Kalau misalnya pakai model uji seperti ini, nanti desain penelitiannya ini, nanti pengujiannya pakai apa, itu kemarin masih belum dimantapkan karena pas itu kan saya masih satu kali bimbingan ya untuk yang bab 3 itu. Itu Bu. Kalau yang kemarin tuh yang belum mantap memang cuma bab 3 karena kendala waktu juga kan kemarin, jadi belum 100% dimantapkan, terutama yang tentang hasil-hasilnya itu, tentang pemilihan uji dan juga cara analisisnya. Begitu. Oke. Masih tetap dalam konsep pengujian lab dulu, sensoris, lalu menggunakan responden yang terutama mengalami konstipasi, masih seperti itu ya kali ya? Iya Bu, tapi belum dimantapkan. Ya, kemarin yang memang belum mantap bagaimana menjaring responden dan pengujiannya begitu ya pada yang melibatkan responden konstipasi begitu. Ya, silakan nanti Galih lanjut mencari sumber-sumber referensi untuk memantapkan itu. Ya. Oke, lanjut. Dita atau Dani? Halo, Dita atau Dani? Iya Bu, selamat pagi Bu Firma. Siapa dulu ini? Oke, Dita dulu, silakan. Selamat pagi Firma. Kalau dari saya kemarin memperbaiki definisi operasional dan teknik pengumpulan data tentang uji kimia. Oke, yang bab 2 kemarin masih ada catatan-catatan perbaikan ya, Dita? Bab 2 iya masih dimantapkan lagi. Ya, karena kemarin kan Dita kayaknya ada 1 atau 2 kali yang nggak ikut bimbingan, terus agak tertinggal dari teman yang lain. Nah, nanti mungkin sambil jalan memantapkan definisi operasional, karena untuk bisa mendefinisikan secara operasional itu, tinjauan pustakanya harus mantap dulu, begitu. Jadi, bab 2-nya mungkin saran Bu Purna, bab 2-nya dimantapkan dulu, baru nanti beranjak ke definisi operasional. Gitu ya, Dita? Iya, ya. Oke, Dani. Suaranya nggak begitu jelas, Dani. Kalau dari saya sendiri untuk kemarin tambahan kemudian ini yang lain bisa mendengar dengan jelas nggak? Putus. Iya, ya. Dani, gimana bisa di
Coba lagi. Sebentar, Bu. Atau gini saja, Dani menulis di chat, sementara saya memberi kesempatan kepada 3 teman yang sekarang menjadi bimbingan 1. Karena saya sama sekali nggak bisa menangkap apa yang diucapkan Dani. Gitu ya, Baik, Bu. ditulis di chat dulu. Oke, Baik. yang berikutnya yang menjadi bimbingan 1 saya tambahan, limpahan dari siapa kemarin, Pak Rian atau Bu Ima? Saya belum hafal, mungkin siapa dulu silakan. Saya Yang Bu Purna, Oke, saya dari Bu Ima kemarin. oke, Tita. Ya Ibu, saya kemarin harus menambahkan bab 2 terkait apa lebih dijelaskan lagi, nyari lagi tentang pengertian yang tepung growol itu Bu, karena masih kurang sama memperbaiki definisi operasional dan formulasi, serta mempertimbangkan buat uji-ujinya dulu Bu, soalnya kemarin itu kan proksimat, lah itu nanti dipertimbangkan lagi terkait biayanya juga. Begitu. Oke, oh ya, ini yang sebentar tadi saya sudah membaca. Oh, ketutup ya. Judulnya apa, Tita? Maaf, saya belum mendalami. Yang ini Bu, yang fortifikasi tepung growol, Mm-mm. yang terfortifikasi tepung growol terhadap kadar serat bakso ikan nila Bu. Oh, spesifik terhadap kadar serat begitu. Iya, betul Bu. Oke. Ya, sudah. Nanti saya lihat secara keseluruhan. Ya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Tita informasinya. Lainnya? Saya Bu Purna. Saya Silakan. kemarin dari Bu Hilda, karena Bu Hilda kemarin masyarakat, jadi saya diperbolehkan memilih pembimbing yang pertama. Nah, kemarin tuh dari Bu Hilda tuh dapat komen untuk kerangka teori sama kerangka konsepnya tuh belum sesuai dengan yang diinginkan sama Bu Hilda. Lalu untuk formulanya juga masih diperbaiki, sama definisi operasionalnya juga diperbaiki. Begitu, Bu. Ya, jadi agak lebih mundur lagi ya, ketika kerangka konsep dan kerangka teorinya belum matang, berarti harus ya nanti kita lihat bersama dulu bagaimana kamu menyusun teori-teorinya, karena itu yang akan mendasari bagaimana kamu menyusun kerangka teori dan kerangka konsep. Judul lengkapnya apa, Bina? Judul sementara? Pengaruh penambahan daun katuk terhadap kadar protein, kadar kalsium, dan mutu organoleptik nugget ikan teri basah, Bu. Nugget ikan teri basah. Oke. Oke, ya daun katuk ya? Iya. Oke. Baik, berarti sasaran intervensi gizinya siapa ini? Ibu hamil menyusui? Lebih ke umum sih, Bu, kalau yang ini. Oke, ya baik, nanti kita diskusikan lagi. Ya. Satu lagi siapa ya? Yang pembimbing 1? Saya, Bu. Siapa ini? Kok rakyat? Gisel. Oh ya, gimana? Saya kemarin dari Bu Ima. Kalau waktu metopen itu, saya dikomen mengenai formulasi sama kerangka teori. Cuman waktu itu saya ke kampus kan, Bu, bertemu dengan Pak Dian. Terus Pak Dian menanyakan untuk judul metopen saya. Kemudian Pak Dian memberi komentar, katanya penelitian yang saya ambil ini sepertinya sudah ada sebelumnya. Terus saya coba searching-searching lagi, ternyata memang ada skripsi yang pernah ambil. Gitu. Jadi Judulnya pernah ada apa tadi, penelitian skripsi. Kalau saya itu pengaruh substitusi tepung ampas kelapa terhadap mutu organoleptik sama kadar serat pangan pai susu, Bu. Yang sudah pernah dilakukan itu persis blok tepung ampas kelapa pada pai. Iya. Oh ya, kalau persis blok ya memang mestinya kamu bisa mencari alternatif lain, karena seyogyanya penelitian S1 itu bisa mengeksplor banyak hal. Artinya bukan penelitian untuk mengkonfirmasi penelitian yang sudah ada atau meneliti lebih dalam, tetapi ini dalam rangka latihan penelitian ya. Sebetulnya penelitian di S1 itu lebih ke bagaimana
menyusun penelitian, konsep-konsepnya, dan itu lebih sebagai latihan penelitian. Jadi jangan sampai ada melakukan penelitian yang memang sudah ada. Kalaupun topiknya mirip, misalnya bahannya sama, paling tidak produknya beda atau sasarannya beda, begitu. Jadi ada kebaruan begitu. Tadi dari Pak Dian atau dari Bu Ima? Dari Pak Dian malah Bu yang memberitahu saya. Soalnya waktu itu saya ke kampus kan untuk ngurus gizi klinik, terus Pak Dian ngajak ngobrol, nanya-nanya begitu. Oke, ya. Baik, nah ini ya memang sebetulnya tidak harus melanjutkan proses blok yang ada di metode penelitian, tetapi ketika di metode penelitian memang sudah kalian mempertimbangkan banyak hal sehingga proposal itu memang layak lanjut ke skripsi, sebetulnya sudah separuh jalan jadi begitu proposalnya. Tetapi untuk yang seperti kasusnya Gisel seperti ini, nah justru sekarang kesempatan di awal kamu bisa meredesain lagi rencana penelitian apa yang tentu saja sesuai dengan peminatanmu, tetapi tadi harus memenuhi kaidah tidak ada duplikasi apalagi plagiasi dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan begitu. Terus kalau memang mau berubah, ini Gisel sudah ada ide yang lain? Iya Bu, berubah, dan sekarang baru masih nyari-nyari ide lagi. Oke, ya. Pai sebetulnya, pai susu sebetulnya juga sebagai sebuah komoditi komersial juga baik. Hanya kamu bisa mereview kira-kira pada bagian apa itu masih bisa diperbaiki, masih bisa ditingkatkan mutunya. Gitu. Tidak apa-apa. Ya. Oke, itu sudah. Sekarang 3 yang menjadi bimbingan 2 saya. Ada Revi, ada Wanda, dan ada Erika. Ya, silakan. Saya Bu Wanda. Silakan. Di sini saya sedang memperdalam lagi untuk di metode pengujiannya Bu di bab 3, karena saat pemilihan uji terakhir itu saya mencarinya sepenuhnya merasa kurang clear karena saat menyusunnya saat itu tergesa oleh waktu, jadi merasa belum mantap. Lalu saya juga memperbaiki di definisi operasionalnya. Judulnya apa, Wanda? Judul saya itu pengaruh penambahan biji nangka terhadap karakteristik organolatik dan kimia pada kukis talas. Jadi kukis talas ditambah tepung biji nangka. Iya, Bu. Oke. Ya. Itu. Oke. Ya, sementara saya ikuti dulu. Selanjutnya ada Erika dan Revi. Revi, silakan. Ya, baik. Mungkin saya duluan, Bu. Saat ini saya sedang memantapkan bab 3, kemudian saya juga memperbaiki untuk kerangka teori dan kerangka konsepnya begitu Bu, karena kebetulan kemarin waktu Metopen itu untuk bab 2 dan bab 3-nya itu belum mantap gitu Bu. Kemudian saya juga sedang mengorder surat dari kampus untuk diajukan ke Badan Statistik untuk mengetahui jumlah penduduk di DIY Bu, karena waktu Metopen juga Bu Hilda menyarankan saya untuk memperoleh jumlah penduduk itu melalui Badan Statistik begitu Bu, karena penelitian saya yang akan saya teliti ini terkait dengan penyakit stroke itu belum ada prevalensi itu di Kabupaten DIY, jadinya saya menghitung sendiri begitu Bu. Oke. Ya. Oh, ini penelitian kemasyarakatan ya? Gizi masyarakat ya. Judulnya apa, Revi? Untuk sementara ini judulnya itu hubungan antara kebiasaan makan dengan pengetahuan gizi isi piringku pada penderita stroke umur lebih dari 15 tahun di daerah Istimewa Yogyakarta, Bu.
Oke, ya. Kalau di Badan Pusat Statistik itu hanya jumlah penduduk ya? Iya, Bu. Terus kalau dari penderita stroke-nya sendiri datanya? Kemarin saya sudah waktu Metopen itu sudah melakukan studi pendahuluan di Dinkes DIY, Bu. Jadinya saya sudah mendapatkan datanya terkait jumlah-jumlah penderita stroke di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Jadi di 4 kabupaten dan kota sudah ada datanya? Sudah, Bu. Dari tahun ke tahun gitu, dari tahun berapa sampai berapa? Iya, dari tahun 2020 dan 2021, Bu. Karena waktu 2019 itu tidak ada datanya, Bu, dari sana. Oke. Bagus ya. Jadi sudah ada studi pendahuluan. Baik, enggak apa-apa, dilanjut. Saya menginformasikan sejak awal, memang saya sendiri belum pernah melakukan penelitian kemasyarakatan, artinya penelitian cross seksional, ya. Jadi nanti pendampingannya ya dalam hal metode penelitian, terutama nanti kita diskusikan bersama gitu. Lalu ya secara umum berkaitan dengan gizi ya semua dosen gizi mestinya tahu gitu. Tapi ini menarik apa tema yang dipilih oleh Revi. Semoga nanti kaitannya dengan instansi luar bisa segera ada bantuan data-data itu sehingga kamu bisa memantapkan proposalnya untuk bisa langsung action. Terima kasih Revi. Ya, terakhir Erika. Baik Bu, kalau saya saat ini sedang memperbaiki untuk bab 3-nya. Jadi yang definisi operasionalnya itu harus diperbaiki lagi, ada beberapa yang diperbaiki sama yang diminta mencari untuk pengumpulan datanya itu, Bu. Topiknya apa, Erika? Topiknya itu tentang pengaruh substitusi tepung kacang gude dan tepung ubi jalar ungu terhadap tingkat kesukaan dan kadar antioksidan cookies. Cookies, oke. Iya. Ya, baik. Ya, nanti kita cermati bersama di bab 1-2-nya, meskipun dalam hal ini sebagai pembimbing 2, saya nanti lebih banyak membantu untuk mendampingi dalam struktur, dalam kalimat, bahasa, dan formatnya begitu. Sama juga seperti Revi dan siapa tadi, Wanda. Ya. Jadi untuk kontennya nanti lebih banyak ke pembimbing 1. Ya. Baik, ini dari Dani masih merevisi bagian definisi operasional, memperbaiki salah-salah kata, dan memantapkan uji-ujinya. Baik, terima kasih konfirmasinya. Dani, baik, terima kasih bersebelas sudah menginformasikan progres dan mungkin hambatan dari proposal penelitian yang merupakan kelanjutan dari proposal metode penelitian. Terkecuali untuk Giselle nanti harus mungkin restart dari awal begitu ya, untuk bisa menemukan topik yang duplikasi atau plagiasinya itu bukan plagiasi, saya tidak menyebut duplikasinya itu bisa diminimalkan gitu ya, karena sebenarnya temanya banyak sekali yang bisa digali. Baik, sebentar atau kita lihat bersama beberapa dokumen yang kemarin sudah diunggah oleh Bu Hilda di e-learning untuk mata kuliah skripsi ya. Untuk pembimbing, saya tidak akan membuka lagi. Tadi kalian sudah menginformasikan secara detail. Sekarang kita lihat bersama jadwalnya. Oke. Ya, apakah sudah bisa dilihat di layar kalian? Sudah bisa, Bu. Ya. Nah, ini jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi dari koordinator mata kuliah skripsi.
Jadi sampai 19 Mei ini masih diberi peluang untuk penyusunan proposal penelitian tadi, penyempurnaan, perbaikan, melengkapi, mungkin mengubah dari yang sudah kalian susun di metode penelitian. Kemudian ini untuk yang nanti bisa cepat rampung, 1 April sampai 8 April ini bisa langsung mendaftar untuk seminar proposal. Gitu. Nanti iya. Lalu ada 4 gelombang ya, tapi Bu Purna berharap kalian tidak harus sampai ke gelombang terakhir. Mei baru ujian proposal, itu jangan ya, karena memang mestinya itu bisa selesai awal. Lalu paling enggak ya gelombang 1-2 lah ya. Sampai akhir April itu sudah semuanya sudah selesai seminar proposal sehingga tinggal fokus untuk pengambilan data. Begitu, lalu untuk ujian skripsinya sendiri juga ada 4 gelombang. Ini yang apa namanya? Diharapkan itu terjadi pada akhir Juli ini ya. Sorry. Apa namanya? Pendaftarannya, lalu pelaksanaan ujiannya ini sampai 29 Juli. Ini harapannya sudah selesai semua. Ya. Karena nanti Agustus itu yudisium ya, Agustus itu sudah yudisium, lalu nanti kalau seperti yang kemarin ya September Oktober paling tidak itu sudah wisuda. Itu kira-kira gambaran untuk jadwal skripsinya. Pasti kemarin Bu Hilda sudah menjelaskan secara detail. Nah, kalian juga bisa menetapkan sendiri target-target kalian. Kalian mau pendaftaran seminar proposal gelombang 1 atau 2 gitu. Kalau bisa targetnya ke situ ya, jangan gelombang 3, 4. Lalu kapan pendaftaran ujian skripsinya dan pelaksanaan ujiannya. Lalu di tengah-tengahnya kalian bisa menyusun agenda-agenda pribadi. Kapan mengurus kapan mengurus ethical clearance, kapan melakukan uji lab kalau itu penelitian di laboratorium, kapan menyelesaikan instrumen untuk pengumpulan data bagi yang penelitian cross-seksional gitu. Itu ya itu dulu. Mungkin ada komentar atau ada yang ingin disampaikan. Halo? Dari saya belum ada, Bu Purna. Belum? Oke. Sudah paham ya jadwal-jadwalnya ya? Iya, Ibu. Ya. Ibu. Baik. Jadi itu menjadi patokan kerja kalian selama 1 semester ini itu ada target-target yang harus dipenuhi. Nah, saya ingin cerita mengenai kendala kakak-kakak kelas kalian kemarin, sehingga dari 12 orang itu yang 4 orang belakangan begitu karena terkendala pada ethical clearance. Nah, beranjak dari pengalaman ini maka minggu-minggu paling tidak 2 minggu ke depan lah, 2 minggu ke depan kalian sudah bisa kita sudah bisa bersama-sama berdiskusi mengenai proposal sehingga nanti pada paling tidak pada minggu kedua sekarang tanggal berapa? Pada minggu pertama April itu kalian sudah bisa mengurus ethical clearance begitu kalau sambil perbaikan proposalnya begitu. Karena proposal yang diajukan di ethical clearance itu tidak usah menunggu sampai sempurna, itu enggak usah ya, karena nanti yang dicecar itu kan bagian yang melibatkan orang, penelitian tahap penelitian yang melibatkan orang yang kalian harus bisa memberikan penjelasan di bagian itu gitu. Maka usahakan tahap awal ini kalian bisa secepatnya tuntas sehingga ketika menunggu ethical clearance keluar itu kalian bisa mempersiapkan ujian proposal ya, sehingga nanti setelah ujian proposal ethical clearance keluar kalian sudah bisa langsung masuk ke tahap pengambilan data gitu.
Kalau tadi Revi sudah mengurus surat untuk mencari data di Badan Pusat Statistik DIY, saya kira bagus ya. Tapi nanti sebelum mengoperasionalkan kuesioner untuk apa namanya pengambilan data, itu tetap harus ethical clearance-nya keluar dulu, gitu. Itu dulu. Ada diskusi enggak ini? Pertanyaan mungkin. Jadi nanti kalian tetap mengurus surat izin penelitian ya, baik yang penelitian lab maupun yang penelitian gizi masyarakat, tetap mengajukan surat ke pimpinan untuk misalnya pinjam lab begitu, yang mau kerja di lab supaya nanti bisa didisposisi ke sumber belajar dan lab, lalu Mbak Reni bisa menyusun jadwal karena semester genap ini jadwal lab-lab itu crowded banget, baik di gizi kuliner, di tekpang maupun di analisa pangan. Analisa sih mungkin tidak ya, analisa pangan tidak begitu. Jadi yang crowded itu di tekpang dan di gizi kuliner untuk perkuliahan reguler. Ya. Maka nanti pentingnya kalian mengajukan surat permohonan kepada pimpinan itu untuk melaksanakan penelitian pengembangan produk itu. Jadi setelah seminar proposal segera mengurus izin itu. Lalu ethical clearance menurut saya bisa diurus seawal mungkin begitu. Ya setelah proposalnya itu selesai kita diskusikan gitu, sehingga kalian tahu persis yang mau kalian kerjakan itu apa, kalau melibatkan orang nanti perlakuannya seperti apa, benefit apa yang diperoleh oleh responden yang akan kalian gunakan sebagai subjek penelitian atau mungkin sasaran penelitian begitu, itu harus kalian kuasai benar karena biasanya itu yang ditanyakan pada saat mengurus ethical clearance. Ya. Tuh. Oke, silakan kalau ada tanggapan. Kalau belum, sekarang kita mungkin bisa bersepakat mengenai bagaimana mekanisme pembimbingan paling tidak sampai ke ujian proposal. Ya, ujian proposal. Yang pertama mengenai jadwal dulu. Kalau saya itu waktu yang agak luang, karena saya ngajar banyak semester ini, ada 6 mata kuliah. Dan nanti praktikumnya ada 3, ya, rekayasa, lalu gizi daur kehidupan, dan IPM lanjut. Selasa, saya bisa menyediakan waktu, kemudian Kamis. Ya, jadi sampai akhir April, itu 2 hari itu yang bisa saya berikan slot untuk bimbingan. Nah, sekarang mau penjadwalannya bagaimana ini? Antara Selasa dan Kamis ini. Supaya kalian juga punya ikatan mengagendakan untuk diskusi atau konsultasi. Oh ya, sebelumnya saya berharap ke-11 ini nanti selesai 1 semester ya. Woi, kok ora ditanggapi piye? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, komitmen kita itu ya, 1 semester saja ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Kemarin bimbingan saya 4 atau 5 ya, maksudnya sebagai pembimbing 1 dan 2 selesai 1 semester. Dan saya juga ingin, meskipun ini jauh lebih banyak dan pasti beban saya juga lebih banyak, tetapi saya tetap ingin kalian 1 semester saja skripsinya. Maka kita harus disiplin, saya dan kalian juga harus disiplin dalam proses ini, termasuk disiplin di pembimbingan. Ya, sementara seminggu sekali saja, jadi artinya ada yang hari Selasa dan ada yang hari Kamis. Jangan Selasa dan Kamis, begitu nanti saya berat banget kalau setiap
bimbingan harus 11 orang gitu. Kalau begitu saya tawarkan, atau kalian mau menanggapi dulu? Nanti tidak saya terus yang ngomong. Bu mau tanya, itu kalau Ibu kan bisa Selasa, Kamis gitu ya. Nah itu bimbingan malam gitu apakah bisa? Enggak, jangan. Kita manfaatkan yang dulu. Kita manfaatkan yang siang dulu sampai jam 3 jam kerjanya. Baik, Bu. Ya, kecuali nanti mendekati ujian-ujian ya bisa kita lihatlah. Ya, sementara kita optimalkan dulu yang di jam kerja. Ya, jam kerja. Kalau nanti ada tambahan, diperlukan tambahan ya nanti. Tapi paling tidak sampai akhir April atau sampai minggu pertama Mei, karena ini periode kedua itu 9 Mei, sampai minggu pertama Mei kita manfaatkan di hari Selasa dan Kamis itu. Oke, ada yang lain selain Erika? Silakan. Kalau di antara bersebelas ini ada semacam PJ itu gimana, bisa nggak ya? Atau termasuk ini mengatur jadwal-jadwal bimbingan? Atau kalian sudah berat dengan jadwal kalian sendiri? Iya. Bu Purna, Nafina. untuk kalau saya bersedia tidak apa-apa, Bu. Oke, jadi PJ. Ya. Baik, jadi nanti informasi-informasi saya ke Melvina dulu ya, atau Melvina nanti yang menghimpun masukan atau apa dari teman-teman untuk disampaikan ke saya, gitu. Terima kasih Melvina kesediaannya membantu. Ya, lalu berarti nanti silakan Melvina menjadwalkan siapa yang Selasa, siapa yang Kamis. Sementara sih bimbingan bisa dimulai jam berapa? 10 begitu? Atau 9? Mungkin kalau saran saya jam 9, Bu. Jadi nanti waktunya tuh bisa lebih luang begitu, Bu Purna. Baik. Nanti masing-masing sekitar setengah jam saja ya. Misalnya yang Selasa itu 6 orang, lalu sebentar, yang saya sebagai pembimbing 2 itu nanti di hari Kamis. Kemudian yang hari Selasa itu mungkin yang 5 orang yang kemarin bimbingan sejak awal bersama saya, lalu yang Kamis itu yang 3 orang tambahan dan 3 orang pembimbing 2. Nah, yang 3 orang pembimbing 2, saya tidak akan melangkahi kewenangan pembimbing 1, jadi kalian berproses sampai matang dulu di pembimbing 1, baru nanti dengan saya di hari Kamis, gitu ya? Baik, Bu. Baik, Bu Purna. Ya. Baik, Bu. Oke, jadi nanti Melvina bisa menjadwal itu, yang hari Selasa itu yang kemarin berlima bisa dilanjut mulai jam 9. Oh ya, kadang-kadang sih saya mendapat
undangan untuk rapat dan sebagainya di hari Selasa, maka nanti waktunya fleksibel. Artinya sementara saat ini kita tetapkan mulai jam 9, tapi kalau ternyata nanti misalnya saya ada undangan rapat jam 10 begitu, ya nanti mulainya bisa jam 8 atau mulainya setelah saya selesai rapat. Gitu nggih? Nanti informasinya lewat Melvina. Kalian sudah tidak ada kuliah yang lain toh selain bahasa Inggris? Iya, Bu, tinggal bahasa Inggris Tidak, Bu. aja. Hari apa itu bahasa Inggris? Jumat. Hari Jumat, Bu. Satu kali aja? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, nanti mungkin yang di periode 2 kali ya, karena itu praktik. Ya, enggak apa-apa. Kita bicara periode bimbingan sampai minggu pertama Mei dulu. Ya. Itu ya, Melvina, nanti bisa diatur penjadwalannya, jadi bisa dimulai di hari Selasa, lalu pukul 9, nanti masing-masing setengah jam maksimal, begitu. Sehingga tidak harus manteng di Zoom terus, tetapi sesuai jadwal masing-masing. Lalu yang Kamis seperti tadi, saya prioritaskan untuk yang 3 yang menjadi bimbingan 1 saya. Ya. Mulai jam 9 juga ya. Sorry, sebentar. Hari Kamis itu saya ngajar gizi kuliner dasar jam 12.20. Ya, jadi bisa mulai ya jam 9 enggak apa-apa. Tetap jam 9 ya, nanti bertiga. Oke, jam 9. Lalu begini, sementara kita pakai metode online dulu, lalu sehari sebelum bimbingan, naskahnya sudah dikirim. Oke. Naskahnya sudah dikirim, bisa by email, begitu, ke saya, supaya saya bisa baca-baca dulu. Email atau WA juga boleh lah. Ya. Itu, jadi yang bimbingan hari Selasa, hari Senin itu sudah mengirim naskahnya. Yang Kamis, Rabu itu sudah mengirim. Itu dulu, silakan kalau ada tanggapan. Bu, itu naskahnya dikirim Word atau PDF nih? Karena Word takutnya lah. kan kalau Word beda lah. nanti bubrah tuh loh, Bu. Word, supaya saya bisa memberikan catatan di situ. Yang kemarin bimbingan saya juga Word kok ya, yang ber-5 dan nggak ada masalah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi saya bisa langsung ada review catatan-catatan di situ. Kalau PDF saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus membuat catatan di tempat lain dan itu merepotkan. Begitu, Erika? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada tanggapan mengenai mekanisme pembimbingannya? Tidak ada. Kalau tidak, saya bukakan. Oh, dari Rizky atau dari Tita ada tanggapan? Sepertinya belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Oke. Bentar. Apa yang harus kalian cermati? Ya, karena penilaiannya itu kan penilaian proses, terutama penilaian ujian proposal dan penilaian ujian skripsinya. Kemudian nanti ada ICAR seperti biasa. Kalian perlu lihat apa yang harus diperhatikan pada saat penilaian ujian proposal. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya. Oke, jadi ini penilaian ujian proposal skripsi, ada bagian di pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, ya, serta teknik penulisan dan
ujiannya sendiri. Ini untuk pendahuluan, ini ketajaman latar belakang. Jadi bagaimana kalian bisa memformulasikan latar belakang itu sehingga membuat yakin orang yang membaca itu, oh ya penelitian ini penting karena ada masalah yang jelas, kemudian data-data pendukung yang memperkuat bahwa masalah itu memang ada, masalahnya itu memang ada, bukan masalah yang dibuat-buat, ya, bukan masalah Anda, tetapi masalah yang objektif begitu. Kemudian bagaimana merumuskan masalah penelitian dan tujuan serta manfaat. Nah, itu formulasinya yang sangat penting. Menyusun kalimatnya itu yang sangat penting sehingga tadi bisa meyakinkan orang bahwa penelitian yang kalian akan lakukan itu memang sangat penting. Kemudian tinjauan pustaka itu kesesuaian materi dengan judul, jadi pemilihan pustaka termasuk kebaruannya, dipilih jurnal-jurnal hasil penelitian terbaru yang sesuai, kemudian kesesuaian kerangka teori dan kerangka konsep serta bagaimana merumuskan hipotesis. Lalu metode penelitiannya itu rancangannya penelitian seperti apa, kesesuaian definisi operasional ini yang penting, maka tadi ada beberapa yang masih harus menyesuaikan untuk penyusunan definisi operasionalnya. Populasi teknik sampling sampel ini lebih ke penelitian gizi kemasyarakatan, gizi masyarakat. Untuk penelitian pengembangan produk itu nanti lebih ke bahan alat gitu ya, formulasi ya, itu di situ. Diganti itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya termasuk instrumennya, instrumen apa yang akan digunakan, kuesioner apa, pengujian apa, beserta sumber-sumbernya. Misalnya analisis protein dengan metode Kjeldahl menurut siapa, prosedurnya seperti apa, itu teknik pengumpulan data. Kemudian ketepatan analisis data yang dipilih, etika penelitian, kalau ini masih proposal ya nanti rencana ethical clearance-nya mengenai apa, gitu. Lalu kualitas instrumen, ya, termasuk kualitas kuesioner uji sensoris untuk penelitian pengembangan produk, ya. Lalu teknik penulisan ini yang sebetulnya nanti selaku pembimbing 2 saya lebih berperan di sini, ya. Penggunaan bahasa, ketepatan kaidah menulis kutipan, menulis daftar pustaka, kesinambungan antar alinea. Itu nanti saya lebih banyak berperan di sini sebagai pembimbing 2. Kemudian pada saat ujiannya sendiri, itu yang dinilai adalah ketepatan waktu, kejelasan mengumpulkan intisari laporan atau proposal, jadi tidak hanya baca begitu, tetapi kalian menarasikan, mendeskripsikan, tidak membaca naskah. Kalau membaca naskah sih dosennya sudah bisa baca sendiri, ya. Tetapi menampilkan poin-poin penting dari rencana penelitian kalian. Kemudian penampilan saat presentasi, kelancaran saat penyajian, penggunaan audio video, lalu untuk tanya jawab, ini ketepatan menjawab, kemampuan mengemukakan argumentasi, dan penampilan mahasiswa. Ini saya sampaikan form penilaian ujian proposal skripsi supaya kalian bisa memberi penekanan pada bagian-bagian yang memang nanti akan dievaluasi. Gitu. Oke, mungkin ada komentar, silakan. Yuk, ada enggak? Saya belum ada, Bu. Oke. Yang lain juga belum ada? Belum, Bu Purna. Ya. Baik, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa skripsi itu sepenuhnya it's in your hand. Ya, saya, teman-teman dosen yang lain itu lebih ke memotivasi, ya, mendampingi, mengarahkan kalau kalian memang perlu diarahkan gitu. Tapi mau cepat, mau lambat, mau lancar, enggak, itu semuanya tergantung kalian. Tergantung proaktif. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak mudeng ya tanya gitu ya.
Kalau ada kendala ya bilang, jangan diam saja sampai menghilang. Dosen harus nyari, itu jangan sampai terjadi di bimbingan saya dan juga di bimbingan lain saya kira. Semuanya tergantung kalian kalau untuk skripsi. Termasuk kecermatan kalian mencermati jadwal-jadwal. Sehingga kalian harus punya target-target pribadi. Minggu ini saya harus selesai ini. Minggu depan saya harus sudah mendapatkan surat dari institusi surat izin, atau minggu depan saya sudah harus memasukkan ethical clearance. Nah, perkara ethical clearance-nya itu dapatnya kapan, itu memang kita nggak punya kuasa ngatur karena itu institusi lain. Gitu. Ya. Begitu yang bisa Bu Purna sampaikan. Silakan kalau ada komentar. Ada? Belum, Bu. Kesepakatannya tadi setuju ya? Atau ada yang tidak setuju? Enggak, Bu, saya nanti 2 semester juga enggak apa-apa. Gitu mungkin. Saya setuju. Saya yang wegah ya kalau kalian 2 semester enggak apa-apa gitu. Ya target itu ya yang seoptimal mungkin. Baik, begitu dulu. Kita dokumentasikan sebentar supaya saya punya catatan dari bimbingan ini. Lalu nanti saya harapkan Melvina bisa segera mengirimkan jadwal untuk Selasa dan Kamis. Lalu nanti hari Senin sudah mulai pada mengirim naskahnya untuk yang bimbingan Selasa, lalu yang Rebo itu untuk yang bimbingan Kamis. Itu ya. Baik. Sebentar loh, malah hilang. Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang akan didiskusikan lebih lanjut, 1 jam pas. Lalu silahkan mulai berproses. Ya, nggak harus hari ini, ya kalian weekend dulu, malam-malamingan, silahkan ya. Nanti mungkin mulai Minggu malam atau Senin pagi kalian mulai otak-atik lagi. Lalu yang diskusi hari Selasa, Senin malam sudah terkirim. Melvina nanti yang akan mengkoordinir kalian. Kalau ada apa-apa silahkan sampaikan ke Melvina. Kalau memang sesuatu yang sangat membutuhkan tindak lanjut cepat, ya bisa langsung ke saya, tidak apa-apa. Ya, Melvina saya kira lebih untuk menjembatani supaya kegiatan skripsi kita itu terorganisir dengan baik. Begitu ya? Baik. Kalau tidak ada silahkan kita bisa tutup acara ini. Lalu ya happy weekend. Weekendan dulu, skripsinya besok Minggu atau Senin pagi. Gitu? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu Ya. Purna. Terima kasih. Sama-sama.